Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Apa kabar semuanya sobat di Syakura Sahur Channel? Mudah-mudahan semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Saya berdoa mudah-mudahan rezeki Anda semakin berbuah, melimpah dan juga penuh keberkahan. Yang sedang sakit mudah-mudahan diangkat penyakitnya, dan mudah-mudahan penyakitnya menjadi kifarat untuk sahabat-sahabatku di Syakura Sahur Channel. Jangan lupa untuk like, share, subscribe dan juga komen di channel Syakura Sahuri. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan keberkahan. Baik, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan sedikit mengulas tentang kadangkala Anda dalam mencari rezeki terlalu berlebihan dan melakukan sebagai cara untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Tapi apa yang terjadi? Seret dan terhambat. Seketika itu akan bertanya kepada rizki tersebut, "Rizki, hei, kenapa kok seret?" Padahal sudah bekerja keras dan membanting tulang, tapi hasilnya masih minim saja. Susah saja, seret terus. Apabila mengalami hal tersebut, timbul pertanyaan pada diri Anda, apakah ini adil untuk kita? Sebaiknya renungkan kembali letak kesalahan sampai Anda merasa sangat berat untuk memperoleh penghasilan yang mungkin sudah menjadi hak Anda tapi masih tersangkut di mana? Orang dulu sering mengatakan, ketika rezeki terasa sulit, seret, susah, coba evaluasi kembali kebiasaan harimu. Ungkapan ini benar adanya. Menurut Islam, ada beberapa hal kecil atau kebiasaan negatif yang dianggap sepele selain dosa-dosa besar yang dapat menghambat rezeki. Itu apa saja? Yang pertama yaitu tidur setelah subuh. Kebiasaan ini dapat menghambat rezeki Anda karena waktu setelah subuh merupakan saat Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan berkahnya. Sebagaimana sabda Nabi, "Diberikan berkah kepada umatku di pagi harinya." Hadis riwayat Abu Daud. Seusai sholat fajar ataupun juga sholat subuh, janganlah kamu tidur sehingga melalaikan kamu untuk mencari rezeki. Hadis riwayat Tabrani. Dari apa yang dikatakan Nabi tersebut, jelaslah sebaiknya jangan tidur setelah subuh karena waktu itu juga turunnya rezeki dan keberkahan. Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahumullah berkata, tidur setelah subuh mencegah rezeki karena waktu subuh adalah waktu makhluk mencari rezeki mereka dan waktu dibagikannya rezeki. Tidur setelah subuh suatu hal yang dilarang atau makruh kecuali ada penyebab atau keperluan. Setelah subuh adalah waktu-waktu yang utama. Para ahli menyebutkan waktu-waktu emas ataupun juga golden time. Udara pada waktu itu adalah udara terbaik. Waktu-waktu tersebut adalah waktu-waktu di mana energi kita berada pada kekuatan optimal untuk bekerja. Karena itu, jangan menyia-nyiakan waktu setelah sholat subuh. Hal yang bisa menghambat rezeki, hal yang kecil, sepele. Yang kedua adalah memutuskan silaturahmi. Allah memberikan dengan cara bergerak dari satu tangan ke tangan lain. Menyambung silaturahmi merupakan salah satu cara agar aliran energi yang diberikan Allah melalui tangan orang lain sampai kepada kita. Oleh sebab itu, apabila Anda memutus suatu ikatan silaturahmi, sebenarnya Anda sudah menutup satu sumber rezeki yang seharusnya mengalir melalui ikatan silaturahmi tersebut. Jangan memutus silaturahmi, namun sambunglah silaturahmi sebanyak-banyaknya dengan siapa saja. Karena Anda tidak akan pernah tahu dari silaturahmi yang mana kita akan mendapatkan informasi pekerjaan, jodoh maupun rezeki yang tidak terduga. Nomor 3 adalah orang pelit. Orang pelit beranggapan bahwa ini harta dia kumpulkan, mengapa harus berbagi? Kalau berbagi hartaku akan berkurang. Faktanya orang tidak akan jatuh miskin karena banyak bersedekah. Malahan harta akan bertambah berkali-kali lipat
sebagaimana Allah telah menjanjikan di dalam Al-Quran. Ini adalah janji Allah, bukan janji manusia. Janji Allah maka benar kebenarannya yang maha benar. Jadi bisa dikatakan ya, perumpamaan orang yang membelanjakan harta benda mereka di jalan Allah adalah laksana satu biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai terdapat 100 biji dan Allah akan mengadakan pahala kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Hal yang sepele yang membuat rizki kita seret, susah minta ampun. Zina mata. Zina mata merupakan hal sepele yang sering kita lakukan. Dan Anda tahu bahwa dosa zina dapat menghambat dan memutus rizki Anda. Karena dengan melakukan zina, amal ibadah Anda tidak akan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akibatnya segala doa dan permintaan Anda tidak akan didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertaubatlah dari zina mata ini. Hindari untuk tidak melihat apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tundukkan pandanganmu. Hati-hati, hari ini gadget di tangan kita, handphone di tangan kita, betapa mudahnya kita untuk melaksanakan dan berzinah mata, melihat hal-hal yang seronok, melihat hal-hal yang tidak baik di dalam handphone. Karenanya kita harus menjaga daripada zina mata. Hal yang keempat adalah munafik. Munafik adalah di antara watak buruk yang paling merusak hubungan sosial kemasyarakatan, relasi kerja dan jalinan persahabatan di antara sesama. Sifat ini sangat sulit dilacak, tetapi akibatnya bisa sangat terasa dalam kehidupan. Sifat buruk ini adalah pengkhianat, ingkar janji, dan suka berbohong. Dalam kaitannya dengan pekerjaan, dosa ini menjadi penghancur kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang baik. Yang kelima, hal yang sepele yang bisa menghambat rezeki kita adalah menahan hak orang lain. Kita tahu dengan sedekah dapat memperlancar rezeki, maka menahan hak orang lain juga dapat menghambat rezeki. Hak orang lain yang tertahan dalam rezeki itu ibarat benda asing yang menyumbat sumber air. Hal ini akan menghalangi gerak air untuk mengalir lebih lancar. Ketika benda tersebut disingkirkan, maka air akan mengalir dengan deras. Itulah perumpamaan hak orang lain dalam rezeki kita. Yang keenam adalah tidak disiplin. Tidak disiplin adalah kebiasaan yang menghalangi kita untuk bergerak lebih cepat dan tepat, termasuk dalam menjemput rezeki. Tidak disiplin cenderung membuat Anda terburu-buru dalam melakukan pekerjaan dan tidak maksimal dalam mengerjakan sesuatu. Nomor 7, hal-hal sepele yang dapat menghambat membuat rezeki kita seret adalah menunda-nunda pekerjaan. Kebiasaan ini sama artinya dengan menunda-nunda kesuksesan, dan itu artinya menunda-nunda rezeki. Ini adalah kebiasaan jelek yang harus dibuang jauh-jauh, namun entah mengapa terkadang kita betah untuk memelihara. Ayo gunakan waktu semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Dan yang kedelapannya adalah mudah putus asa. Putus asa adalah penyakit orang lemah yang tidak yakin akan pertolongan Allah. Putus asa tidak akan mendapatkan rezeki, justru akan menolak rezeki untuk hadir kepada kita. Orang putus asa adalah orang yang putus dari rahmat Allah dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kesembilannya adalah tidak sungguh-sungguh. Bekerja asal-asalan akan menurunkan kredibilitas kita di hadapan atasan, rekan kerja, dan orang lain. Kepercayaan orang lain akan menurun ketika kita tidak menunjukkan kesungguhan dalam bekerja. Di samping itu juga Allah akan melihat kesungguhan kita dalam berikhtiar. Ketika kita asal-asalan, ya Allah juga menilai kita hanya berhak mendapatkan rezeki yang asal-asalan saja. Namun ketika kita sungguh-sungguh, maka Allah akan memberikan kompensasi yang sepadan dengan itu, atau malah lebih besar apabila ditambah dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
tinggalkan semua beberapa hal kecil atau kebiasaan negatif yang tadi saya ungkapkan, karena cenderung membuat rizki terasa sempit, bahkan sempit melilit. Ketika menemukan fakta ini dalam kehidupan kita, bersungguh-sungguhlah untuk meninggalkannya, karena hanya akan membuat rezeki kita seret dan akhirnya hidup Anda berasa miskin, berasa kekurangan. Baik, sobat-sobatku di Syahkur As-Sauri Channel, simak terus YouTube Syahkur As-Sauri Channel. Jangan lupa untuk di like, share, subscribe, dan juga komen di laman bawah, agar setiap harinya insya Allah kita akan berkarya untuk memberikan yang terbaik kepada sahabat-sahabatku. Saya doakan mudah-mudahan Anda semuanya, sobat-sobat Syahkur As-Sauri Channel, diberikan rezeki berlimpah, meruah, berkah. Apa yang cita-citakan segera tercapai. Yang belum punya rumah, secepatnya punya rumah. Yang belum punya motor, secepatnya punya motor. Yang ingin punya mobil, secepatnya punya mobil. Yang belum punya sawah, secepatnya punya sawah. Yang belum punya tanah, secepatnya punya tanah. Yang belum menikah, secepatnya mendapatkan pasangan. Mudah-mudahan sakinah, mawadah, warahmah. Yang belum punya anak, mudah-mudahan secepatnya diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak-anak yang lucu-lucu dan juga anak-anak yang soleh dan soleha. Demikian, alhamdulillahirabbil alamin, wallahul muwafiq wa illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.